Tuh. Wah, langsung stabil. Ya, bisa nggak kita putar miring nih? Wah, langsung bisa. Ya, jadi simple banget ya. Ada emojinya juga ya. Tuh, langsung 60 watt ya. Misalnya ke sini ya. Tuh. Wih, halus banget. Tren 2025 nih. Alright, yo. What's up guys, welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes, mega unboxing is back. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kalian bisa lihat boxnya sedikit karena memang untuk episode kali ini gue itu bikinnya berjenjang. Ada beberapa kali episode, jadi beberapa barang pas udah datang kita bikin unboxing dulu. Jadi nggak sekalian kalau kita unboxing bareng-bareng itu semuanya teler ya, capek banget dan videonya juga panjang banget. Jadi kita bikin beberapa part dan ya ini bisa dibilang kayak part terakhir. Ada sisa 4 box yang kita unboxing, tapi sebelumnya itu ada total mungkin 10, 11, 12 ya. Mesti siapin kopi, siapin teh, siapin snack buat nonton ini. Sekalian juga gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman. Selamat berlebaran, selamat liburan, karena video ini mungkin bakal tayang ya pas liburan nanti juga. Jadi mohon maaf lahir dan batin. So, ya langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi ini gue baru balik dari Amrik ya, dan ada satu barang yang gue beli, yang Anchor ini kita bakal unboxing, dan ada 2 paket yang nyampe, jadi sekalian kita unboxing dulu aja, langsung dari yang pertama, kita langsung buka aja. Oke, yes, ini dia, pesanan udah datang, ada SSD buat M4 ya, yang mana ini adalah buat Mac Mini. Yes, jadi nanti kita bakal modif, kita bakal ganti SSD yang ada di dalam Mac Mini M4 kita. Kalau kan sebelumnya kan kita pernah modif, dia punya SSD eksternal yang jadi home folder. Nah ini kita bisa ganti SSD eksternalnya. Ternyata katanya memang udah bisa dibikin, cuma baru buat versi yang M4 biasa aja. Buat yang M4 Pro itu belum bisa, dan ini dari brand lokal ya, dari Otatic Repair nama tempatnya. Nanti gue taruh juga linknya di bawah, dan dia ada beberapa versi ya. Ada yang 512, ada yang 1 tera, ada yang 2 tera. Tapi kalau dihitung-hitung masih worth it sih ya, karena kalau kalian beli M4 Mac Mini-nya yang 256 kan sekitar 10 juta, tambah ini 5 juta, jadi 15 juta dapat Mac Mini M4 yang storage-nya 2 terabyte. Ini bentuknya memang mirip sama SSD M.2 yang buat Steam Deck gitu-gitu ya, tapi sebenarnya aslinya beda. Nah katanya yang gue baca adalah dia tuh bisa ganti si NAND flash-nya yang kotak di tengah ini tuh ke ukuran yang lebih gede. Karena si controller SSD-nya itu si Mac Mini M4 tuh ada di chip M4-nya, bukan di SSD-nya. Yang mana biasanya itu controller itu ada di chip SSD-nya. Nanti kita coba cek lebih lanjut ya. Nah speed-nya sendiri ini 3000 plus megabyte ya, MB gede per second, yang mana lebih kenceng dari SSD bawaan katanya. Kalau SSD bawaan tuh kurang lebih sekitar 2000-an ya. Dan karena lokal ini garansi 1 tahun. Gue sendiri kemarin pernah beli SSD dari mereka buat laptop MacBook Air-nya mertua gue, MacBook Air yang 2015 yang masih bisa diganti ya. Reputasinya udah oke sih, dan barangnya juga oke juga. Ya kalau bisa dilihat bentuknya sedikit lebih panjang dibandingin sama SSD M.2 yang 2230. Nah dia tuh ada modul ya. Nah ini tulisannya 1 TB, dan di belakangnya tuh ada 1 lagi. Ya, jadi ada 2 modul 1 TB, yang mana artinya ini 2 terabyte. Cuma ini sih satu lagi sayangnya adalah ya dia nggak kasih kita alat untuk ngebuka Mac Mini-nya. Jadi kita mesti beli sendiri, sambil gue nanti akan siapin juga deh. Sip, lanjut. Oke, yang kedua ada paket Paxel. Oh, oke. Dari Spigen. Nah, jadi sebelumnya tuh mereka mau ngirimin ini tuh bareng pas gua berangkat ke Amerika. Jadi pas ke Amerika gua udah bawa tas sling bag Spigen Klasden yang KD 400. Katanya ini sebenarnya mau dikasih sekalian karena kita pas lagi jalan-jalan kan, tapi nggak nyampe. Jadi telat paketnya. So, ya here we go, kita coba. Pertama, tas Dynamic Shield Crossbody Phone Bag. Jadi compatible sama HP sampai 6,9 inci. Jadi harusnya buat kayak iPhone Pro Max gitu-gitu bisa ya, berarti nggak gitu gede sih secara tasnya. Oke, ini untuk bentuk tasnya ya, sebenarnya cukup simpel ya, ada 2 pocket aja, dan ini untuk bentuknya bisa di karabiner, digantung, atau dimasukin ke tali pinggang. Bapak-bapak banget nih ya. Oke, jadi ini dia. Kecil sekali ya. Ada logo Spigen ya. Samping-sampingnya tadi ya sesuai dengan gambar, ada buat masukin tali pinggang, ada karabinernya.
Zippernya juga ada kayak semacam tali pullnya kayak gitu, jadi lebih enak buat narik-nariknya. Dikasih strap ya pastinya. Oke, kita coba tes deh ya. Ada Z Fold 6. Oke, masuk dengan sangat mudah. iPhone ya. Oke, jadi bisa 2 HP ya. Wah, cocok banget nih ya buat kalau mau minimal kayak gitu. Dan masih ada satu kantong lagi. Nah, zippernya cuma satu doang ya, jadi kiri ke kanan. Nah, ini mungkin bisa dipakai buat taruh dompet, kunci, power bank mungkin ya. Literally lebih minimalis lagi dari minimalis sling bag 2025 kita. Gue kayaknya nggak sanggup sih. Cuma ya mungkin ada di sini Haris yang super minimalis ya. Nah, kalau yang ini tuh paspor ini gue sebenarnya udah pernah dapet kalau nggak salah ya hadiah akhir tahun kemarin yang warnanya persis ini juga. Gue sempat lihat ada yang warna hitam sih, bagus gitu. Bisa diisi paspor, kartu, dan lain-lain. Ada buat pena juga. Cakep sih sebenarnya bentuknya. Cuma warnanya aja. Cewek-cewek mungkin buat istri saya. Sebenarnya istri gue udah gue kasih satu. Oh, jadi dia modelnya magnet ya. Dibuka. Nah, ada tempat taruh kartu gitu ya. Jadi diselipin di sini untuk boarding pass. Terus paspornya nih, di sini katanya nih paspornya ditaruh di sini. Ya, bisa keluar masukin. Jadi dia bukan cover paspor ya, yang mana kita kalau ke imigrasi tuh kadang disuruh copot kan. Ini kita tempat simpen paspornya beneran gitu langsung. Nah, jadi dikasih masukin. Di sini ada buat SIM ejector, ada 2 buah SIM card just in case kalian masih perlu SIM luar negeri. Kalau gue sekarang banyakan pakai eSIM ya. Dan di sini bisa taruh kartu-kartu. Build quality-nya sih bagus, harus gue bilang ya. Di atasnya ada tempat buat gantung-gantung juga nih. Oke, bahan kulitnya cakep di luar, di dalamnya juga bagus coklatnya ya. Cuma sayang sih, kayaknya yang hitam bakalan bagus dan gue mungkin pengen beli jadinya yang hitam. Ya ini buat Haris deh ntar yang mau berangkat. Oke, jadi untuk yang Spigen Dynamic Shield Crossbody Phone Bag itu di 345.000. Sedangkan untuk yang Spigen Passport ini di 465.000. Wih, lumayan juga ya. Oke, yang gua sudah tunggu-tunggu pengen gua unbox dari kemarin di Amerika adalah ini dia, Anker High Power Multi Device Charging. Anker power bank yang bisa kencang ya, kapasitasnya 25.000 mAh, bisa 165 watt, ada built-in retractable cable. Jadi kabelnya ada 2 nih. Ini sendiri gue agak bingung soalnya kan Anker waktu itu pernah keluarin power bank yang 737, pernah kita bahas. Sama terakhir ada juga yang gue kemarin itu yang 20.000 tapi juga bentuknya yang kayak 737 tapi lebih kecil. Nah ini dia nggak ada nama lagi, nggak pakai nama lagi gitu, cuma Anker High Power Multi Device Charging aja. Dan ini sebenarnya baru banget dirilis kemarin di CES ya, di CES 2025. Jadi dia bisa total output 165 watt, 25.000 mAh. Ini masih oke buat dipakai dibawa ke pesawat ya, flight approved, ada tulisannya juga di sini kalau kalian mau cek. Dan ini juga gue bawa ke pesawat sih kemarin pulang. Ini juga USB-C, ada 0,72 feet, nggak tahu berapa senti, dan ada 2,3 feet. Jadi dia ada 2 kabel USB Type-C. Jadi literally kalian nggak usah bawa kabel lagi dengan power bank ini. Here we go. Wih, nice. Cukup berbobot tapi nggak yang berat banget. Kita dapat kertas manual dan dapat pouchnya. Nah, wis. Ini yang warna silver, dia juga ada yang warna space gray. Jadi ada 2 pilihan warna. Gue pilih yang silver karena semua power bank gue warnanya gelap-gelap. Jadi gue pengen cari yang agak terang gitu kan. Nah, untuk port dia ada 1 buah USB-C untuk, bisa in-out tulisannya. Dan yang untuk USB ini output doang. Jadi kalian bisa ngecas power banknya pakai USB Type-C. Ini ada tombol, pencet untuk tombol power, nanti kita cobain. Nah, ini untuk kabelnya. Nah, sebenarnya kabelnya ini kalau gue baca, dia juga bisa dipakai untuk kalian ngecas, ya. Jadi kalian tinggal colokin aja nih USB-C-nya ke charger, ke adapter yang udah USB-C. Ya, ada tulisannya juga nih ya. C2 in and out. Oke, itu kabel yang pertama. Ya, jadi kita masukinnya dengan kita masukin dari atas, terus ditarik ke bawah. Yes, nah organizer ini bisa buat digantung-gantung juga. Katanya cukup kuat untuk kita jadi semacam kayak holder kalau kita gantung kertas ya. Cuma gue kurang berani sih karena ini gede coy. 165 watt, menurut gue paling menarik tuh ini nih guys ya. Wih, halus banget. Jadi kabelnya retractable ya. Dan katanya baik lagi nih, retractable-nya adalah tren 2025 nih. Katanya bakal banyak aksesoris-aksesoris yang bakal pakai retractable cable kayak gitu. Nah, ada kapasitasnya. Di sini dia kasih layar ya untuk nunjukin kapasitas, dan ada emojinya gitu ya. Jadi kadang ngowing kayak gitu dia.
Battery temperature-nya 22%, ada high performance mode. Battery health-nya juga ada di sini ya. Oh, oke. Satu lagi adalah ini nih, kita bisa ngelihat ya berapa output power bank-nya. Kita coba. Nah, yang ngecas ada 22 watt untuk output C2. Tuh ada gambar arrow ke atas juga. Gua tuh kemarin ngebaca ada satu reels juga, katanya kalau kita pakai power bank Anker yang baru-baru gini ya, kalau nggak salah yang 737 semua tuh ada, kalau kita klik 2 kali powernya, yaitu ada ini nih yang low power mode ya, jadi dia bisa ngecas buat device-device yang kecil-kecil wattnya kayak wearables, kayak TWS ya, itu bisa dipakein power banknya Anker. Oke, untuk harganya kemarin gue belinya di $99 Amerika, kalau di rupiah sekitar 1,6 jutaan. Buat power bank dengan fitur segini sih menurut gue menarik banget, terutama kabelnya, jadi kita nggak usah ribet-ribet bawa kabel lagi. Lanjut, ada 4 box lagi ya, dan ini isinya kebetulan adalah kayak gear-gear kamera buat kita bikin konten. Mulai dari yang mana, Nat? Yang paling atas dulu aja ini ya, nanti ya, oke. Ini dari Sunny Life, namanya ZJ761 Multi-Use Magnetic Mount buat Osmo Pocket 3. Semacam aksesoris yang ditempel di Pocket 3, yang mana dia bisa nempel magnet jadinya gitu. Dan ini sebenarnya sempat sold out lama banget, dan ada salah satu teman kita atau followers Basin.tech yang gue ketemu, dia bilang pakai ini bakalan bagus banget. Thank you Rama buat rekomendasinya. Jadi gue bakal coba, karena kita sering banget kan pakai Osmo Pocket 3 buat kita traveling, buat bikin vlog, bikin konten gitu. Cuma memang kalau kita pasangin ini, katanya dia nanti nggak bisa masuk ke dalam case-nya lagi. Jadi kita mesti beli kayak semacam tutupan barunya. Cuma katanya setelah pakai itu akan lebih slim jadinya secara keseluruhan ya. Jadi ini baru satu datang, nanti kita coba lihat, dan user experience nanti gue share lebih lengkap di video selanjutnya. Nah, oke. Jadi kayak gini ya. Ini masukin ke dalam si Osmo Pocket-nya. Nah, udah pakem. Nah, udah kepasang ya, jadi dia ada penguncinya juga nih di bagian atasnya ini ya. Jadi kita tinggal klik, terus dia bisa ngebuka, atau kita tinggal kunci lagi aja. Ininya itu adalah magnet ya, jadi kita bisa langsung tempelin nih. Dan kalau kita mau syuting dari angle sini ya tinggal hidupin aja nih Osmo Pocket-nya gitu. Joysticknya masih bisa ngerekam ya. Tuh, ini tuh bisa jadi semacam tripodnya juga gitu, jadi dia nggak gampang jatuh gitu kan. Kalau si Osmo Pocket-nya doang berdiri tuh lumayan ngeri, kadang bisa bikin gampang jatuh. Dan dia juga tetap aman ya, bagian bawahnya tetap kebuka, jadi bisa tetap ditempelin aksesoris-aksesoris lain. Cuma memang kekurangannya adalah kalau pakai ini, dia itu jadinya kita nggak bisa masukin ke dalam case bawaannya lagi ya, karena udah nggak muat gitu kan ya. Jadi kita tuh harus beli semacam penutupnya di bagian atas. Cuma katanya nanti kalau kita udah beli penutupnya, secara profil dia akan lebih slim dibandingin sama case bawaannya. Cuma gue agak bingung aja nih si mic-nya nanti ditaruh di mana. Tapi kalau kalian udah pernah pakai, boleh di-share di comment section di bawah kira kurang lebih experience-nya kayak gimana. Cuma gue suka sih karena ini bisa ditempel di mana aja gitu. Gue cinta sama magnet gitu ya. MagSafe, magnet, semua yang nempel-nempel I like. Jadi ini lumayan sering ditanyain nih ya, kalau kita lagi bikin konten di luar. Tadi gue bilang ya gue suka magnet, pas banget ini dia ada Magnetic Neck Holder Max dari Telesin. Nah kita pernah bahas kalau nggak salah dulu di Mega Unboxing juga, itu versi regulernya, sekarang ada versi Max. Ya kayak iPhone aja ya, ada Pro Max-nya segala gitu kan. MNM002B. Kalau kita punya yang kemarin tuh kodenya 001 kalau nggak salah, jadi agak beda dikit gitu ya. Nah, ini guys adalah si neck holdernya, yang mana ya ini sebenarnya tinggal kita tempelin aja nih ke leher. Nah, dan dia ini lebih simple sih, kayaknya cuma ini doang bulat ujungnya. Kalau yang sebelumnya tuh dia bentuknya agak kotak, jadi ngejepitnya kadang agak susah. Kalau ini, lebih gampang. Dan depannya ini ada MagSafe, jadi kalian tuh bisa bikin namanya kayak semacam video POV gitu kali ya. Misalnya kalian pakai iPhone atau pakai HP apapun yang ada MagSafe, tinggal ditempel. Nah, ini bisa langsung bikin video POV, bisa kita lagi pegang, atau kita lagi nyetir, atau kita lagi ngapa-ngapain lah, kayak gitu bisa. Nah, yang bedain lagi si versi yang Max ini nih ada di bagian bawahnya, tuh ada semacam ini, lubang buat kita masukin tali. Jadi tujuannya itu biar dia bisa lebih stabil, jadi kita bisa pasang tali di bagian bawah badan. Nah, ini kayaknya dapet talinya. Nah, iya bener. Ini sebenarnya nggak harus sih, karena stabilisasi HP itu udah oke banget, dan nanti bisa dipakai lebih stabil.
Dan ya, kalau kalian mau pakai magnet ya, HP kalian yang nggak ada MagSafe bisa ditempelin, dikasih juga magnetnya. Ada tisu basah buat bersihin bagian belakang HP kalau nggak ada, jadi bisa ditempelin di casing kalian atau ditempel di body HP-nya. Terserah, sama artinya ada satu lagi buat pegangan HP-nya gitu, jaga-jaga. Ini mungkin lebih gede dikit juga nih di lehernya. Sebenarnya gue beli yang varian glow in the dark gitu. Dia ada satu warna yang kayak abu-abu gitu, cuma ini kayaknya nggak glow in the dark sih ini. Iya, enggak sih guys. Gue mesti protes nih ke penjualnya. Kita yang gede dulu ya. Kayaknya ini masih berhubungan sama MagSafe lagi sih. Nah, ini dia gimbal smartphone Insta360 Flow 2 Pro Creator Kit ya. Jadi adalah sebuah gimbal buat HP yang ada magnet-magnetnya. Ada step by step ya. Langsung kita cekin gimbalnya. Ada bau pabriknya gitu loh. Oke, ini si gimbalnya. Bisa dilipat begini ya. Nah, ini untuk mountingannya. Ada begini-beginiannya gitu guys. iOS, Android, Free Tilt Mode. So, ini dia untuk Insta360 Flow 2 Pro-nya ya. Dapat gimbalnya, ada aksesoris-aksesorisnya. Ini yang Creator's Kit, jadi kita dapat kayak semacam jepitannya, MagSafe, kabel-kabel, dan ada ini nih, yang Creator's Kit itu dapat lampu. Dia mesti dicolok juga kayaknya ya, jadi powernya dia langsung dari gimbalnya. Nah, yang menarik dari gimbal ini adalah ini nih. Jadi dia itu bisa connect pakai MagSafe. Ya, jadi kalau kita tempel MagSafe nih, ya. Nah, ini kita bisa pakai buat nempel ke gimbalnya. Sekaligus ini juga bisa jadi stand nih gitu. Lumayan menarik sih. Mari kita coba ya. Oh, jadi dia ada kunciannya gitu guys di belakangnya ini. Kelihatan nggak tuh? Ya. Nanti kita buka, kita balik. Nah, terus kita angkat. Tuh. Langsung dia on. Nah, disinilah kita tinggal masukin si mountingnya. Tuh. Wah, langsung stabil. Ya, bisa nggak kita putar miring nih? Wah, langsung bisa. Ya, jadi simple banget ya. Tinggal kita putar aja. Kalau kalian mau vertikal bisa langsung vertikal. Kalau mau horizontal, ya bisa langsung horizontal juga. Keren banget ya, ada kayak transparannya gitu. Bisa lihat ke bagian dalamnya. Ada kacanya juga di sini, just in case kalau kalian mau ngevlog mungkin ya. Terus bisa melihat diri sendiri gitu mungkin kan. Nah, dia tuh ada aplikasinya juga guys, yang mana banyak fitur-fitur yang bisa kita pakai dari aplikasinya si Insta360 ini. Nah, nanti kalian bisa lihat aja nih, gue coba masukin satu persatu ya secara fitur. Kalian langsung lihat aja demonya kayak gimana. Dan secara kekuatan juga menurut gue oke sih. Jadi kita nggak harus pakai yang jepitan-jepitannya ini ya, untuk kita bisa mounting ke gimbalnya. Cukup pakai MagSafe ini aja gitu. Jadi effortless banget. Dan yang tadi gue bilang, ini dapat aksesorisnya juga ya. Coba kita masukin nih. Nah, jadi ada lampunya juga untuk yang Creators Combo. Perlu nggak perlu memang sebenarnya, cuma gue pengen pakai gimbal ini tuh nanti buat produksi konten Best Indo Cars, yang mana ada momen-momen kita bakal butuh lightingnya. Kita bisa pilih juga. Terang banget coy. Tuh, 2, 3, brightness, ada white balance juga. Jadi dia menggunakan baterai dari si gimbalnya ya, bukan baterai dari HP-nya. So, kalian tenang aja. Nah, di sini ada tombolnya juga. Kalau kalian mau geser-geser gini juga ada joysticknya. Tergantung ke penggunaan aja, dan ada mode-modenya nih. Kalau kalian mau puter, kita bisa record nih. Kalau kita di aplikasinya, muter sendiri guys. Oh, gitu. Jadi dia kayak mode panoramanya gitu kali ya. Kalau udah, kita centerin lagi. Oh, bisa muter gitu juga. Jadi kita bisa balik nih ya. Kita klik 2 kali dia vertikal, klik 2 kali dia horizontal. Oke, kalau kita klik, nah, kalau kita klik belakang nih ternyata yang dia balik 2 kali. Gue baru inget, gue udah lama nggak pakai gimbal HP ya. Jadi kalau kita puter, itu dia langsung balik. Dan ini motornya sih silent banget ya. Tuh kita tekan ini dia biasa lock. Kalau kita tekan ini dia bisa buat vertikal 2 kali. Kita tekan 2 kali dia balik ke arah kita 3 kali. Wow, keren. Oh, satu lagi guys, belum selesai. Saya ada fitur menariknya. Jadi dia juga ada tripod yang dimasukin nih ke bagian dalamnya ya. Jadi bisa dilipat gitu. Tuh, all in one tripod banget
Ya, ini gue beli sendiri by the way guys ya, bukan di sponsor, bukan di endorse. Jadi ya, I think this is a good package kalau kalian lagi nyari smartphone gimbal yang simple, bisa nempel MagSafe, dapat aksesorisnya lengkap juga dan super easy to use. Semoga kepake maksimal di Best Indocars. Oke, untuk harganya nih kemarin gue beli di 3 jutaan ya, dan dia ada 2 warna juga ya, satu yang abu-abu, satu yang beige. Cuma kayaknya pada habis yang warna beige-nya, so ya dicek aja. Nanti linknya gue taruh di bawah. Sip, lanjut. Wajib video unboxing. Sekalian nih, video mega unboxing. Nah, tuh guys, kelihatan nggak? Tapi bukan HP. Ini adalah sebuah mini monitor. Ya, tuh kecil ya, kayak HP ya. Ini bukan DAP, bukan digital audio player. Ini adalah dari merek Simbol kemapanan. Enggak deh. Simbol CP5. Yes, jadi ini adalah kayak monitor buat smartphone. Kita bisa mirroring HP kita. Baterai 2000 mAh, bisa 3,5 jam. Ukuran layar 5 inci. Type C chargingnya. Dan dia bisa jadi shutter control, record playback. Dan ada jarak 50 meter transmission. Yes, karena ini tuh adalah wireless. Jadi kita nggak usah colokin kabel. Kita bisa mirroring HP kita. Nah, ini gue pakai biasanya untuk mirroring. Misalnya kalian record pakai iPhone kan kita nggak bisa lihat dari kamera belakang. Nah, bisa pakai ini. Kita lihat yuk. Nah, kalau kalian ingat kita pernah waktu itu bikin konten soal Kingma, monitor vlogging iPhone juga, dan bisa juga buat HP Android ya. Nah, ini bisa dibilang kayak versi upgrade-annya. Nah, nice ya. Oke, jadi kalian bisa lihat ya. Tuh, ini untuk si monitornya. Upgrade-nya di mana? Lu, kok nggak ada? Oh iya, kok nggak ada ya? Set. Harusnya dapat case-nya. Tidak dapat case-nya. Lah, kena tipu kita. Oh my God. Harusnya dia ada semacam casing gitu ya, yang mana dia itu nanti bisa ditempel di HP pakai MagSafe. Lagi-lagi MagSafe ya, yang game changing banget ya. Dan ini nggak ada, jadi dia nggak bisa nempel. Sebenarnya dari Kingma itu juga sempat ada ngeluarin versi barunya, tapi sebenarnya itulah versi modifan dari yang lama dikasihin case MagSafe. Ya, kalau yang itu tuh emang layarnya agak lebih kecil. Nah, kalau ini kan dia layarnya agak lebih gede ya, karena dia ukurannya 5 inci. Tuh, jadi kita tinggal konekin aja ke access point ya. Kita coba ya. Kita join networknya. Nah, udah bisa. Tuh, udah ada centang hijau di sini. Mirroring. Nah, tuh. Nah, guys. Udah tuh ya. Termirroring ya. Tuh. Jadi kalau kalian tuh, let's say kita pakai kamera nih kan ya. Terus gue pakai kamera belakang. Tuh, gue bisa lihat tuh framingnya gimana. Jadi gue bisa atur framing bagus. Gue bisa atur dia punya cinematic, video gitu kan. Dan kita bisa record nih. Bisa nggak nih? Oh, cuma kita mesti konekin Bluetooth-nya juga kali ya. Coba nih kita cek ya. Nah, kita langsung connect ya. Secepat itu. Langsung connected nih. Di atas nih ya. Tuh kan, jadi dia mirroring. Cuma sayangnya nggak bisa dipencet guys ininya. Apa gua ada yang salah ya? Oh, dia bisa. Oh, bisa guys. Tapi dia mesti pakai tombol yang di samping. Ini ada tombol di samping nih, tombol kamera. Harganya di sekitar 1,6 jutaan. Balik lagi kalau kalian pengen yang lebih terjangkau, ada versi Kingma. Kingma itu kalau nggak salah di 800 ribuan, jadi setengah harga. Cuma memang layarnya lebih kecil, resolusinya nggak setinggi ini, dan ya mungkin secara koneksi nggak selancar ini sih. Gue ngerasa ada delay tipis-tipis. Kalau ini kayaknya koneksinya lancar, kita bisa record. Cuma ya tadi harus ada case-nya nih, biar dia bisa nempel ke MagSafe. Oke, jadi ini dia yang kurang, dikirimin case-nya. Nah, jadi kalau kelihatan ya, di case-nya ini ada magnet. Nah, ini dia nih, jadi kita bisa nempel ke HP. Bisa gini, bisa gini, kayak gini dong, ini vertikal jadinya ya. Kita bisa di flip. Tuh, mantap ya, udah nempel ya. Tuh, nggak lepas lagi, jadi kita bisa mirroring. Oke, balik lagi ke Malvin yang terbaru. Kita mulai dari yang mana? Biru pasti ya. No, banyak tuh di atas ya. Kita keluarin dulu aja semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 produk baru dari Keep kita unboxing. A few inches later. Oke, jadi ini dia produk-produk dari Keep Wireless yang mana kayaknya nih ada satu segmen baru yang mereka lagi coba, yaitu aksesoris buat ngonten. Ya, jadi kita mulai dari yang ujung dulu nih. Jadi ini adalah sebuah power bank yang mana di belakangnya ada apa nih? Kita coba hidupin ya. Oh, oke. Ini power bank MagSafe. Terangannya ada 4 level, 1, 2, 3, 4. Bisa white balance-nya 2 ya. Mau yang putih banget, yang kuning atau yang campur. Dan ini kapasitasnya adalah 8000 mAh ya, 30,8 watt hour dengan maksimum wattage 15 watt ya, wireless charging-nya. Jadi kalau kalian yang punya HP dengan MagSafe ya seperti biasa iPhone gitu-gitu, ya ini bisa dipakai kayak jadi semacam lampu mungkin ya buat kalian ngonten gitu misalnya nih ya. Jadi bisa sambil ngecas, bisa sambil videoin muka diri sendiri juga, 2 in 1 lah. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, ini warna pink untuk kalian yang mungkin cewek-cewek, ada warna ungu juga setahu gua, sama warna yang netral-netral buat cowok-cowok juga ada. Nah, lanjut masih yang warna pink ada magnetic suction yang mana kalian bisa pakai ini buat nempelin, misalnya kalian ada iPhone ya, bisa nempel ke dinding gitu. Jadi ditempel pakai si suction atau gurita ya. Jadi tempelin di dinding, nempelin di kulkas, tempelin di mana aja itu bisa. Cuma kalau kali gue sendiri tipsnya adalah si gurita ini kalian semprotin air dikit, kasih basah sedikit biar dia lebih nempel. Karena kalau enggak dia biasanya nggak gitu nempel. Nah, yang ketiga masih kurang lebih mirip, tapi ini dia itu pakai suctionnya, ada kayak semacam baterainya gitu. Jadi kalau nggak salah nih kayak gitu ya. Jadi ini bisa ditekan, kalau kita nempelin gitu, misalnya ke sini ya. Tuh. Kita bisa rekam dari atas gitu mungkin ya. Jadi kita rekam, HP-nya kita taruh di sini gitu. Dan ya ini sih agak mengerikan. Mungkin kalau kalian di atas muka kalian bisa kepentok. Cuma ya tadi kalian denger ya waktu dia nyedot ya. Dan buat kita ngebukanya kita tinggal tekan. Tuh dia langsung ngebuka. Tapi kalau kalian mau nempelin dia otomatis nih ternyata nih. Nah, jadi dia ada detection-nya gitu ya. Kita tinggal tempelin aja. Jadi kalau di atas kalian misalnya ada lemari atau bisa ditempelin sesuatu ya ini bisa dipakai. Cuma angle-nya ya kayak gini nih. Nah mungkin ini bagusnya buat ditaruh di mobil kali ya. Untuk jadi holder yang di kaca gitu juga mungkin bisa. Cuma kayaknya lehernya terlalu pendek sih ini. Jadi adjustment-nya cuma segini doang tuh. Bisa dicas ulang pakai USB Type-C. Ya jadi dia ada baterainya. Baterainya itu sekitar 100 mAh aja. Lanjut yang keempat, masih buat konten kreator, ada lampu dari Keep ya. Jadi Keep bikin macam-macam juga nih kayaknya. Kita juga punya salah satu lampu yang kayak gini. Cuma yang ini menariknya adalah dia selain bisa buat lampu putih, dia juga bisa lampu warna-warni. Tuh. Nah, Nata seneng banget nih pakai lampu ini. Cuma gue ngerasa kadang lampu ini tuh agak RGB ya. Lampu disco. Buat sebuah brand baru yang main aksesoris ini sih lumayan tuh ya. Jadi bisa bikin cinematic shot sih gitu kalau ada warna-warni kayak gini. Jadi di belakang ada putarannya nih. Ini buat ngatur warnanya. Ini buat keterangannya. Tuh. Oh iya, jadi 5 mode. Tuh ya. Lumayan soft sih lightingnya. Not bad kalau kalian mau pakai mungkin jadi lampu semacam hairlight aja gitu ya. Buat ngasih satu lampu highlight di rambut ini udah lumayan bagus juga. Jangan dipakai buat ke muka aja karena ini terlalu harsh di kulit, itu mungkin nggak terlalu cakep gitu kelihatannya. Kalau kalian mau pakai buat lampu utama, better pakai softbox tetap. Ini tuh lampu mungkin untuk highlight aja gitu untuk sisi-sisi tertentu. Jadi dapat penjepit sama dapat hot shoe juga, jadi kalian bisa tempel di atas kamera kalian. Oke, untuk aksesoris kreator ini gue kasih harga-harganya dulu aja ya sebelum kita lanjut. Berikutnya ada power bank dan charger. Power banknya ada 2 macam ya. Jadi ini ada power bank seperti yang gue selalu bilang, itu tren tahun ini adalah kabel retractable. Ya, ada kabelnya di sini yang mana kita bisa tarik tuh. Ya, jadi sampai 70 cm. Outputnya sampai 45 watt. Ini kalau kelihatan ya. Ada input dan output. Jadi kabel ini juga kalian bisa pakai untuk ngecas. Jadi kalian cukup colokin aja si port USB-C-nya atau kabel USB-C ke port USB-C yang ada di charger. Itu bisa ngecas power bank-nya. Oke, jadi baliknya kayak gini. Terus kita ada magnetnya di sininya. Kapasitasnya 20.000 mAh dan bisa ngecas sampai 45 watt ya output maksimalnya ya. Dia ada port USB-A dan juga USB Type-C ya. Yang mana ini bisa dipakai juga buat input dan juga outputnya.
Dan bodinya sih ini kayak glossy gitu ya, jadi lumayan gampang nempel fingerprint. Cuma emang gue udah lama nggak liat powerbank yang finishingnya glossy, lumayan mewah gitu kesannya ya. Kalau nggak salah kolaborasi juga ya Keep itu sama brand Cuktek. Mereka juga ada ngerilis powerbank baru. Kita lanjut, ada satu lagi powerbank ya. Nah ini dia nih, si powerbank kecil yang mana agak unik karena dia itu punya 2 buah USB, yang mana satunya USB-C, satunya lagi Lightning. Jadi kalian bisa colok ke iPhone yang masih pakai Lightning dan device kalian yang udah pakai USB-C. Mungkin kalau kalian yang pakai 2 device ya kayak iPhone sama Android, ini bisa dipakai buat ngecas sekaligus ngecas smartwatch. Kita coba tes. Mesti dihidupin dulu kah? Oh, tekan, kita turn on. Nah, ini dia. Baru dia hidup power bank-nya. Nah, di sini ada indikatornya ya, LED-nya. Dan kalau kalian lihat juga di sini ada USB-C untuk bagian inputnya. Nah, di bagian belakang dia ada semacam stand. Jadi kalau kalian colok ke HP kalian, ini bisa berdiri gitu ya posisinya ya. Jadi bisa bolak-balik. Ini tuh di 5000 mAh, Apple Watch chargernya 2,5 watt, USB-C-nya itu bisa 18 watt, dan yang Lightning ini bisa sampai 20 watt. Jadi bisa fast charging lah untuk standar iPhone yang masih pakai Lightning. Dan kalau yang pakai USB-C ya standar charging ya, sekitar 18 watt. Tapi emang desainnya unik ya, bisa dapat dua-duanya, jadi kalian nggak perlu bawa kabel lagi. Untuk harga bisa dicek aja untuk powerbank-nya. Sekarang kita lanjut, ada 2 buah charger. Pertama untuk charger yang GaN alias gallium nitrate. Yang ini yang versi baru 100 watt. Kalau sebelumnya kan kita pernah coba yang 65 watt, yang mana itu juga agak unik karena dia ada 4 port ya. Kalau yang ini cuma 3 aja. Ya, 2 buah USB-C dan 1 buah USB Type A. Cuma memang bentuknya ini agak lebih gede ya dibanding yang 65 watt, lebih berbobot juga dan warnanya lebih terang sedikit. Kalau yang warna 65 watt itu dia agak gelap warnanya. Nah, charger ini bisa kalian pakai untuk ini nih. Nah, ini 3-in-1 charger versi next levelnya Keep. Karena dia ada layar di bagian depannya yang mana ini bisa dipakai jadi Bluetooth speaker juga. Dan ini udah ada baterainya ternyata di dalamnya ya. Tadi pas dihidupin sama Nata. Nah, di bagian sampingnya ini kayak ada speaker-speakernya. Ya, dan kalau kalian lihat di atasnya juga ada ya ini untuk ngecas Apple Watch. Bagian belakang, nah ini bisa dipakai buat ngecas kayak TWS atau AirPods gitu-gitu. Bagian depannya nih MagSafe yang mana udah kompatibel dengan Qi 2. Nah, untuk aktifin chargernya kita perlu nyolok. Oke, nah jadi untuk bagian atas kita bisa tempelin HP. Nah, langsung ngecas tuh ya. Jadi dia ini charger bagian atasnya itu bisa dipakai buat 1, 2, dan 3 device sekaligus. Tuh ya kalau kelihatan ya. Nah, selain itu kita bisa juga buat speaker, yang mana kalau kita coba lihat nih ya, kita coba pairing dulu. Oke, kalau di sini ada indikatornya guys, ya, Bluetooth-nya ya, lagi kedip-kedip, dan di sini juga ada nih T3 pairing. Tuh. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was... Ya lumayan lah ya untuk suaranya. Memang ukurannya juga speakernya kecil ya di bagian kiri kanannya ini. Jadi ya jangan expect suara yang kencang-kencang gimana. Cuma ya aksesoris tambahan. Mungkin kalau kalian yang pengen muterin lagu, ini bisa ditaruh di samping tempat tidur gitu kan ya, sambil buat dipakai buat ngecas. Dan memang ini sendiri produk lanjutan dari Keep sebelumnya yang kita juga pernah bahas beberapa kali ya. Jadi kalian bisa cas 3 device sekaligus. Dan ini nambahin layar di bagian depan yang mungkin bisa digonta-ganti ya. Bisa jadi desk setup juga bisa, atau ya bisa kalian pakai sebagai ya di samping tempat tidur aja. Nah, harganya bisa dicek untuk versi yang charger. Oke, terakhir dari Keep ada produk yang bisa gue bilang untuk leisure ya. Mungkin kalau kalian yang travel atau kalian yang naik mobil mudik ya, ini bisa dipakai. Salah satunya yang pertama, ini dia sebuah holder yang mana bisa ngejepit. Jadi kalau kalian ada meja, kalian naik kereta atau kalian naik pesawat, ini bisa dijepit di mejanya. Terus bagian atasnya ini adalah MagSafe ya. Jadi kalian bisa tempel HP kalian, dan ini lumayan kuat sih lehernya, walaupun ini juga pakai bahan plastik ya. Jadi takutnya sih lama-lama bakal kendor aja. Karena gue sebelumnya gue pakai yang Joyroom, itu lehernya gede ya, jadi pakai buat tablet kayak foldable sekalipun itu masih kuat. Cuma ini not bad sih, harus gue bilang kuat juga, magnetnya juga kuat nih ya. Cuma ya gini, kalau kita kegoyang-goyang tuh dia ikutan turun gitu angle-nya kan. Dari yang kita setup kayak gini dia bisa
bisa turun aja pelan-pelan. Secara harga waktu gue cek juga cuma 100 ribuan, jadi memang lebih terjangkau dibanding yang Joyroom. Joyroom itu hampir 200 ribu ya. Kemudian lanjut yang kedua, ini dia tablet holder buat di headrest, yang mana dia sistemnya kayak bisa dilipat gitu ya, jadi flush kayak gitu. Tapi kalau kalian mau tarik bisa panjang lehernya gitu ya. Nah, ini dijepit di bagian headrest mobil kalian, yang pastinya headrestnya yang kelihatan ya, yang ada besinya dua itu. Karena kalau beberapa mobil, kalau mobil gua kayak BYD diesel tuh nggak ada headrestnya, nggak bisa ditempelin ya beginian gitu. Biasanya headrest yang masih besi itu pasti bisa, karena ini tinggal dimasukin aja, jepit, dan bisa buat ya itu device kayak tablet. Ini gede banget sih, bisa di extend lagi juga nih. Jadi tablet yang ukuran sampai 12-13 inci pun harusnya masih bisa kayak gitu ya. Nah, ini kepalanya juga fleksibel, jadi bisa atur angle sesuka kalian. Ada penguncinya juga nih, kalau kalian mau kunci-kuncian biar lebih pakem gitu angle-nya. Oke, untuk harganya silahkan dicek di sini. Dan ya itu tadi sih dari Keep Wireless. Thank you Keep yang udah ngirimin produk-produk barunya. Tidak pernah absen kalau ngomongin Mega di Mega unboxingnya. So, kita lanjut lagi. Gue pengen banget buka ini karena gue ada unboxing powerbanknya Anker, yang mana gue beli kemarin pas kita ke Amrik ya buat Samsung Unpack. Nah, sekarang ternyata mereka udah rilis guys di Indonesia ya. Sebulan kemudian, gue kan kemarin cuma beli powerbanknya. Nah, mereka tuh rilis powerbanknya sama chargernya juga, yang mana harganya jauh lebih murah. Gue beli itu kan sekitar 100 US dollar atau sekitar 1,6 juta. Mereka rilis di Indonesia nggak nyampe 1 juta rupiah, lebih tepatnya 999 ribu. Ya rugi lah kita gitu kan, ya begitulah. Dan akhirnya gue decide untuk beli si chargernya. Ya sini dia charger yang 140 watt, yang mana dia ada 4 buah port, 3 buah USB-C dan 1 buah USB Type A. Bisa ngecas ya 4 device sekaligus. Ada displaynya juga ya, sama kayak kemarin si powerbanknya. Oke, kita keluarin dulu aja semua. Nah, oke. Jadi kemarin gue juga nggak beli chargernya karena memang yang dijual di sana kan versi charger Amerika, yang mana kepalanya nggak kayak gini. Nah, ini yang unik sih dari Anker di Indonesia tuh, mereka jual yang versi bisa dilipat. Ya, jadi dia lumayan nggak makan tempat sih gitu ya. Nah, uniknya juga gini, dia tuh colokan ya ada di bagian bawah, bukan di bagian belakang. Yang mana biasanya kan ada di bagian belakang sini ya. Nah, kita sekarang cobain aja nih. Nah, pas dicolok. Nah, tuh charger 140W, ada emojinya juga ya, kayak emoticonnya gitu. Dan dia lagi tidur nih posisinya sekarang. Nah, tujuannya adalah kenapa dia posisi kabelnya di bawah, biar nggak gampang jatuh. Kabel di belakang kan kabelnya pada kayak belok ke bawah kayak gitu kan. Dan ini kabelnya juga salah satu kabel baru ya dari Anker, yang ujung-ujungnya ini pakai bahan metal dan braided juga. Jadi menarik sih ya, kenapa Anker sekarang kayaknya lebih terjangkau ya barang-barangnya, harganya ya, dibanding sebelumnya kan. Biasa kan Anker kan identiknya sama mahal gitu kan. Nah, ini tuh sekarang kayak lebih terjangkau gitu. Nah, di sini kita ada laptop Asus VivoBook ya. Kita coba tes. Nah, ini tulisannya 140 watt untuk port USB-C 1 dan 2-nya nih. Yang ketiga cuma 40 watt, yang keempat USB-A-nya ini cuma 33 watt. Oke, kita coba colok ke sini. Ini cuma testing doang sih ya. Kalau laptop yang bisa pakai USB-C, ini Asus VivoBook, dia bisa ngecas atau pakai MacBook lah gitu. Nah, dilihat tuh. Tuh, langsung 60 watt ya. Cuma memang naik turun karena memang kan ini baterainya juga masih penuh sih ya. Nah, jadi kita ada display yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita bisa tap juga kondisi charger, suhunya kayak gimana. Ya, nah di sini ada yang gambar gede, total outputnya berapa. Tapi kalau kalian pengen lihat 1-2 secara manual atau mandiri ya, individualnya bisa dicek di page yang ini. Oh, bisa dimiringin guys. Oh, kalau ditahan itu dia malah rotate. Menarik untuk kalian yang emang gadget enthusiast, yang banyak device-nya, butuh charger yang bisa dibawa travel. Ya, gue harus bilang dengan harganya sih ini masih oke banget. Karena sebelumnya seingat gue Anker tuh pernah rilis yang 100 watt aja, itu 1 jutaan harganya. Nah, ini 140 watt, ada layarnya, build quality-nya solid, bisa dilipet ya, nggak makan tempat. Ini gue beli kayaknya 800 ribuan bahkan gitu, karena ada promo awal rilis. Jadi setengah harga dari harga yang gue beli di sana. Ya udahlah, lanjut aja. Nah,
Oh, masih ada satu lagi yang kecil. Satu di Perconnect mini set, satu lagi di Perconnect R yang nggak ada gambarnya sama sekali, jadi kita buka dulu aja. Oke, jadi ini dia guys untuk device-nya. Yang ini tuh yang mini set ya, isinya ada si antena sama si device-nya. Terus ini yang Connect R, yang isinya cuma satu buah device yang mana dia bentuknya USB Type-C. Jadi dicolokin langsung ke device kalian, ke laptop, ke tablet, ataupun ke HP katanya juga bisa. Nah, apa sih di Perconnect ini? Kalau gua baca-baca, dia itu bisa dibilang kayak VPN, ya. Tapi bukan yang software, tapi lebih ke hardware bentuknya. Kata mereka juga ini tuh adalah semacam DPN. Jadi DPN itu kan, kalau VPN kan virtual private network. Kalau si DPN itu adalah decentralized private network. Kalau kalian pakai device ini, kalian tuh menyamar di kayak VPN, mirip ya. Jadi kalian bisa kayak nonton Netflix dari negara lain kontennya. Kalian juga bisa mengamankan lah jaringan kalian, karena kan jaringan kita ini biasanya kalau kalian kayak pakai punyanya merah atau biru atau apapun itu, datanya itu kan mereka bisa lihat kalian tuh aksesnya kemana aja. Nah, data itu tadi kadang kan bisa diperjualbelikan. Nah, dengan pakai ini, data kalian tadi tuh bisa dibilang kayak lebih secure. Walaupun memang gue mesti testing lagi ya. Ini gue dikirimin sama si Deeper Network-nya untuk kita testing. Jadi nanti mungkin gue akan lebih jelas bikinnya di versi Reels aja setelah gue coba. Karena memang gue juga nanti mau pakai ini, mau coba bawa buat kalau gue liburan keluar, kalau lagi travel, pengen tes apakah bermanfaat. Karena kan kadang kita kalau lagi travel, kita nggak bisa mengakses konten dari Indonesia, misalnya di Netflix Indonesia itu kita nggak bisa akses, tapi kalau kita pakai ini nanti kita bisa akses. Mungkin kurang lebih kayak gitu kali simpelnya ya. Nah, nanti kita bisa share lebih lengkap, jadi make sure subscribe aja ke Bassin.tech, cek juga di Instagram karena aku bisa share reelsnya itu ada di sana. Nah, jadi untuk yang kecil ini di Perconnect R tuh dijual di 2999 pas gua ceknya, sedangkan yang versi di Perconnect mini ini di 3499. Bedanya ya, satu ini kalian cuma untuk satu device aja, tercolok ke device yang kalian mau pakai. Kalau ini kalian bisa colok ke router ya lewat kabel LAN RJ45, dan ini bisa keluarnya ke router kalian. Jadi dia bisa kayak menjembatani komunikasinya biar di private si jaringannya. Ya, nanti kita akan testing lebih lanjut. Gue sendiri jujur untuk urusan networking ini masih agak buta ya. Jadi kalau kalian ada guidance, kalian juga yang pengen sharing, mungkin udah pernah pakai, langsung aja dikomenin di bawah. Sip, lanjut. Oke, ada 3 buah case dari Youngkit ya, anak muda punya kit. Jadi kemarin kalau kalian ingat Mega Unboxing juga kita pernah bahas casing kemarin tuh buat iPhone sama buat Samsung Z Fold 6. Nah, yang ini ternyata udah ada buat S25 series. Ada 3, kita coba buka. Nah, ini dia untuk 3 casing ya. Jadi setiap case-nya memang udah ada MagSafe-nya. Jadi kalau kalian yang memang pakai MagSafe kayak gua, ya ini bisa jadi case yang menarik ya. Desainnya memang agak unik sih ya kalau dicek ya. Banyak garis-garis kayak gitu, kayak internal ya, bagian dalam daripada si HP-nya sendiri. Kayak 3 dimensi gitu ya, kayak ada depth-nya ya. Jadi nggak cuma satu garis atas aja. Lumayan unik sih ya. Dan ini untuk bagian dalamnya polos sih ya, nggak ada yang gimana-gimana. Dan ini tuh casing yang kayak hard case plastik kayak gitu. Bagian-bagian ujungnya, tombolnya ini kayak pakai bahan metal ya, kayak metal plastik deh. Kayaknya plastik sih, tapi bukan metal banget. Kalau yang ini bahannya agak unik nih ya. Dia kayak belakangnya ini matte plastik yang lumayan tebel. Nah, sampingnya ini lebih tebal dibanding yang ini. Mirip sih, tapi kayak lebih hard case aja, lebih solid. Terus dia putih transparan gitu ya. Jadi kalau kalian yang pakai warna-warna unik dari S25 ya, ini bisa jadi opsi yang menarik untuk tunjukin warnanya. Contohnya nih, kalau gue pakai hitam tuh ya, jadi kayak kayak tembus warna sedikit, dan ya cukup clean juga sih ya. Yang versi ini cuma ada brandingnya aja di bagian bawah sama MagSafe-nya. Tombolnya agak soft sih, tapi ini plastik ya tadi ya. Secara bahan, sama ada aksen di bagian kameranya aja nih yang kayak familiar sama sesuatu brand yang tulisannya miring-miring. Yes, sudah pada tahu, Casetify gitu. Nah, ini yang ganteng sih. Ini yang buat kalian yang suka ngejreng warnanya ya. Ini keren juga. Kita coba tes MagSafe-nya. Tuh. Good. Aman lah ini mah MagSafe-nya. Kalau case-case yang jelas magnetnya kuat ini. Nah, ini yang terakhir, nice juga sih ini. Ini lebih hidup ya, warnanya lebih muda dikit kayak gitu. Ya, di bagian samping-samping ini cocok sih untuk yang warna hitam.
Nggak kayak ini kan lebih ada warna biru-biru ungunya gitu. Jadi ini kalau sama warna hitam, terutama hitam yang Phantom Black-nya S25 Ultra, ini cocok sih. Nah, harganya sendiri seperti gue bilang kemarin ya di video pas iPhone kemarin, emang dia masih terjangkau kategori case harganya. Jadi gue highly recommend kalau kalian lagi nyari case yang pengen coba sesuatu yang berbeda dari brand-brand biasa ya, Spigen, Ringke, apa gitu ya. Yongkit bisa jadi alternatif yang oke juga. So yes, itu tadi guys buat mega unboxing. Thank you semuanya yang udah nonton. Semoga videonya seru, videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyain, kita diskusi aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan enjoy your holiday. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nama gue Mavin. I'll see you guys next video nanti abis liburan lebaran. Ciao. Power bank lu mahal. Ya balik modal dengan beli chargernya, jadi ruginya nggak rugi-rugi banget gitu ya.